Selamat datang, perkenalkan nama saya Made Bintang Nadifa Prameswari. Saya mahasiswi dari Politeknik Pariwisata Bali, jurusan Administrasi Perhotelan kelas A, dengan nomor induk 18 10 20 00. Pada video kali ini, saya berperan sebagai petugas reservasi Hotel Genitri Internasional. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload KW Hotel, cara menginput nomor kamar, di mana Hotel Genitri Internasional memiliki 9 kamar dengan tipe yang berbeda-beda. Dan selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menginput data reservasi. Berikut cara mendownload aplikasi KW Hotel. Untuk mendownload aplikasi KW Hotel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetik download aplikasi KW Hotel pada search engine pada browser. Kemudian dapat dilihat banyak sekali website yang menyediakan aplikasi KW Hotel secara gratis. Di sini saya akan memakai website dari download.sinet.com. Kemudian klik download now. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai aplikasi terdownload. Setelah selesai, klik pada bagian ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, klik next. Ini adalah license agreement. Setelah selesai dibaca, klik I agree. Kemudian klik next. Kemudian klik install. Kemudian setelah complete, klik next. Kemudian centang run KW Hotel free. Kemudian klik finish. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita tulis Indonesia. Klik OK. Selanjutnya mari kita beralih ke cara mengedit rooms. Pada tampilan awal terdapat 2 kamar random yang sudah otomatis tersedia pada saat pendownloadan KW Hotel. Untuk mengubahnya atau mengeditnya, kita harus mengklik bagian rooms. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kamar ke dalam beberapa jenis, yakni dengan cara mengklik opsi room group. Di dalam opsi room groups terdapat nama jenis kamar, description-nya, fitur-fitur yang ditawarkan hotel, serta harga kamar. Untuk membuat baru, klik add new group. Untuk room group yang pertama, saya akan masukkan jenis standar double menggunakan 1 double bed. Dan description di sini saya akan tulis singkatan dari kamar standar double, yaitu STD. Di sini kalian bisa mengisi harga kamar. Saya isi dengan $35. Dan jika ingin memasukkan harga per orangnya, kalian bisa klik rate per person. Di sini ada harga untuk anak-anak. Namun saya hanya akan memakai rate per room. Pada tab equipment atau seasonal rates, kalian dapat mengisi fasilitas-fasilitas pada kamar, dan jika ada fasilitas tambahan, dapat mengklik opsi room equipment untuk menambahkan fasilitasnya. Ketika sudah selesai, klik apply and add another. Kemudian saya akan membuat 8 room group lainnya.
Hotel Genitri Internasional memiliki 9 jenis kamar, dan selanjutnya kita beralih ke pembuatan room list. Pada bagian room list terdapat 2 kamar yang sudah terisi sebelumnya. 2 kamar tersebut dapat dihapus dengan cara mengklik delete selected room. Setelah selesai dan kosong, kalian dapat menambahkan room list dengan cara klik add new room. Untuk kamar yang pertama, saya tulis dengan 101 dengan singkatan jenis kamar SUPD yang berarti room groupnya superior double. Berada di lantai 1 dan description-nya kita ubah menjadi room with private garden. Kemudian apply and add another. Kemudian kita akan membuat kamar di lantai 2. Kemudian kita membuat kamar di lantai 3. Setelah selesai menginput kamar, jika ingin mengedit salah satu kamar, kalian dapat mengklik kamar tersebut dan klik edit selected room. Kemudian pilih bagian mana yang ingin diedit. Di sini saya edit description-nya. Setelah selesai diedit, kemudian klik save. Dan kamar sudah otomatis teredit. Room list yang ada di sini merupakan room list yang ada di Hotel Genitri Internasional. Setelah selesai, kalian bisa klik kalender dan terlihat di sini bahwa kamar sudah terganti dengan room list yang kita ubah tadi. Di sini saya ingin mengatur rentang kalendernya. Dan kemudian kalian bisa mengecek housekeeping status dengan cara double klik pada salah satu kamar. Dan jika ingin mencari room group secara spesifik, dapat mengklik room group filter seperti ini. Setelah itu, mari kita beralih ke cara menginput data reservasi tamu. Pada saat mengisi data, petugas reservasi wajib mengetahui tipe kamar apa yang ingin dipesan oleh tamu, kemudian length of stay-nya. Sebagai contoh di sini, misalnya Maret tanggal 30 sampai tanggal 3, berarti tanggal check-in-nya tanggal 30 dan tanggal check-out-nya tanggal 3 dan length of stay-nya 4 hari. Kemudian selain itu, petugas reservasi wajib mengetahui jumlah tamu yang akan menginap. Sebagai contoh, akan ada tamu yang akan menginap pada bulan Juni. Tamu tersebut memesan kamar superior twin pada tanggal 1 sampai tanggal 5, yang berarti tamu tersebut menginap selama 4 hari. Setelah kita memblocking kamar, klik add reservation. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kali kita harus cek adalah kamarnya apakah sudah benar.
kemudian tanggalnya, tanggal check-in, tanggal check-out, lamanya menginap, dan jumlah tamu yang menginap. Sebagai contoh di sini, tamu yang menginap hanya sendirian. Kemudian ketika sudah mengisi primary data tersebut, kita bisa mengisi customer data yang isinya nama, phone number, email. Setelah itu, ketika customer data sudah diisi, maka di bawahnya ada kolom komen yang berisi perihal-perihal penting yang menjadi reminder untuk petugas reservasi, seperti contohnya pick up on arrival. Kemudian, setelah data-data ini sudah diisi, lanjut ke metode pembayaran. Di sini, kamar yang harus dibayar adalah $280. Jika tamu membayar di muka, maka isi pada kolom advance. Misalnya dia membayar setengahnya. Maka reservation status akan berubah menjadi advance paid. Dan kalau tamu tersebut menggaransikan kredit card-nya, kita klik ini. Dan pada kolom kredit card, tulis data-data kredit card tamu. Kalau tidak, cukup dihapus saja centangnya dan klik save. Akan muncul tampilan seperti ini pada kolom kalender. Kemudian kita buat reservasi yang kedua. Sebagai contoh, tamu tersebut ingin memesan kamar Presidential Suite pada tanggal 13 Juni sampai 20 Juni. Yang berarti length of stay-nya adalah 7 hari. Kemudian kita klik add reservation. Kemudian cek tipe kamarnya, cek check-in date-nya, check out, lama menginap, dan jumlah tamu. Di sini saya memakai contoh tamu tersebut adalah tamu keluarga dengan 2 anak. Kemudian di sini karena tamu tersebut lebih dari 1, kita mengisi customer data dengan mengklik add customer. Sebagai contoh, nama tamunya, kemudian kita tulis identitasnya lengkap, terutama nomor kontak yang bisa dihubungi, address. Jika sudah mengisi identitas tamu, kita klik save and add another. Kemudian, cek metode pembayarannya. Tamu tersebut harus membayar $1.400. Dan sebagai contoh, tamu tersebut sudah membayar di muka dengan pembayaran penuh. Maka reservation status tamu tersebut adalah reservation paid full. Kemudian kita klik save. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian reservasi yang ketiga sebagai contoh adalah tamu tersebut menginap pada kamar deluxe double pada tanggal 4 Juni sampai 6 Juni. Kita blok kamar tersebut, kemudian add reservation.
Di sini cek tipe kamarnya, check-in date-nya tanggal 4 Juni dan check-out date-nya ternyata salah, kita ganti menjadi 6 Juni. Tamu tersebut menginap selama 2 hari dan tamu tersebut mengajak 1 orang temannya. Tamu tersebut membooking kamar hotel melalui travel agent sehingga kita bisa memasukkan customer data dari klik add customer. Tulis namanya, kemudian nama travel agentnya bisa kita masukkan di kolom company, yakni kemudian mengisi nama alamatnya, nomor telepon, email, basis registry, dan lain-lain. Hal ini perlu dicatat karena travel agent ini belum terdaftar dalam sistem hotel. Kita klik save. Kemudian dapat terlihat di sini ada tulisan Start Tour and Travel. Kemudian setelah identitas sudah lengkap, maka klik save and add another. Kemudian dia mengajak salah 1 orang temannya. Karena sebelumnya identitas travel agent sudah kita isi, maka akan muncul otomatis seperti ini. Jadi kita tinggal klik aja. Kita klik save. Identitasnya harus terisi. Setelah terisi, kita klik save. Maka company akan terisi Start Tour and Travel. Kemudian metode pembayarannya, karena akan dibayar oleh travel agent, kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian klik save. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekian video tutorial mengenai cara mendownload aplikasi KW Hotel, cara menginput data kamar, dan juga cara menginput data reservasi. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan oleh petugas reservasi pada saat menerima dan memproses data. Kesimpulannya adalah KW Hotel merupakan sebuah sistem manajemen properti yang bergerak di bidang hospitality, khususnya pada jasa akomodasi kecil sampai menengah. Fungsi utama dari sistem KW Hotel adalah untuk mengelola proses reservasi pada suatu properti. Kemudian, dalam memasukkan data reservasi ke sistem, petugas harus teliti dalam mengisi data reservasi tamu. Data yang wajib diketahui oleh petugas adalah primary data, yakni seperti tanggal check-in, tanggal check-out, length of stay, number of guests, dan type of room. Kemudian setelah kamar dan tanggal yang diminta tamu sudah tersedia, barulah petugas dapat meminta identitas tamu seperti nama, paspor, KTP, kontak yang dapat dihubungi seperti nomor dan email. Kemudian, metode pembayaran tamu harus diperhatikan. Seperti misalnya jika tamu melakukan advance payment, jangan lupa untuk menulis nominalnya pada kolom advance. Jika tamu menjaminkan kredit card, jangan lupa juga untuk mengisi data pada kolom kredit card untuk memudahkan proses pembayaran kelak. Sekian video tutorial dari saya. Video ini bertujuan untuk menempuh nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Hotel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.